Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nauraya Sumarania dengan 3 digit NIM terakhir 060. Di sini saya akan melakukan pembuktian teorema 11.10 dalam buku Geometri Datar dan Ruang karya Ibu Dr. Susana MPT. Teorema 11.10 berbunyi, diketahui ruas garis singgung QT pada lingkaran dan sekan melalui Q memotong lingkaran di R dan S, maka QR kali QS sama dengan QT kuadrat. Simak videonya baik-baik ya. Diketahui lingkaran dengan titik pusat C, di mana ada ruas garis QT, dan sekan QS. Nah, sekan QS ini memotong lingkaran di titik R dan S. R dan S. Nah, ini ya titik R dan S. Lalu buktikan bahwa QR dikali QS itu sama dengan QT kuadrat. Yang pertama untuk bukti, tarik garis dari T ke R dan S ke T. Tarik garis. Nah, di sini kita akan melihat dua segitiga yang berbeda, yaitu segitiga STQ dan segitiga RTQ. Lalu yang kedua, kita lihat bahwa sudut ISD itu besar sudut ISD itu kongruen sama dengan besar sudut QST ya. Menurut QST ini kan menghadap ke busur RT ya. Berarti dia adalah setengah panjang dari busur RT. Seperti ini. Lalu yang ketiga, besar sudut RTQ, kita lihat RTQ ya. Nah, dia juga menghadap ke busur RT, berarti dia juga panjangnya itu sama dengan besarnya itu sama dengan panjang dari busur RT. Dari 2 dan 3 dapat disimpulkan bahwa sudut ISD itu kongruen dengan sudut RTQ ya, akibat 2 dan 3 seperti ini ya. Karena sama, jadi dia karena sama-sama besarnya itu setengah dari panjang busur RT, maka besar sudut QST itu juga akan kongruen dengan besar maka sudut QST itu juga akan kongruen dengan sudut RTQ. Itu langkah yang kelima. Kita lihat nih di sini. Nah, di sini kan sudut Q itu dia memuat dua segitiga yang berbeda, yaitu segitiga SQT dan segitiga RQT. Ya. Maka sudut SQT itu akan sama dengan sudut RQT. Karena apa? Karena sama-sama titik sudutnya itu ada di Q. Ya, jadi dia adalah dua sudut yang kongruen. Ini sudut SQT itu kongruen dengan sudut RQT. Ya. Kalau ini QST kongruen dengan RTQ. Nah, lalu ini kongruen dengan dua sendiri. Seperti ini. Lalu kita masuk ke langkah yang ke-6. Nah, langkah ke-6 di sini aja ya. Langkah yang ke-6. Dari langkah ke-45 ini kita bisa tahu
bahwa ternyata segitiga SKT itu kongruen dengan segitiga RIT akibat langkah 4 dan 5. Masih ingat dengan teorema jika ada bukan kongruen ya, tapi sebangun. Jadi langkah yang ke-6 itu segitiga SKT itu sebangun dengan segitiga FKT. Masih ingat dengan teorema yang kemarin itu bahwa jika ada dua segitiga yang berbeda, di mana segitiga tersebut itu memiliki sudut yang sama, dua sudut yang kongruen, maka segitiga tersebut merupakan dua segitiga yang sebangun. Jadi dia sebangun ya, akibat dari langkah keempat dan kelima. Karena dia segitiga sebangun, akibatnya perbandingan ruas-ruas garis dari perpotongan segitiga itu akan sama dengan segitiga yang satunya lagi. Jadi di sini kita tahu bahwa QS per QT itu sama dengan QT per QL. Akibat langkah 6. Nah, lalu untuk yang langkah terakhir, kita kalikan silang. Jadi, kita menemukan QS kali QR sama dengan QT dikali QT sama dengan QS dikali QR sama dengan QT kuadrat. Nah, bersamakan dengan apa yang kita buktikan, maka teorema ini terbukti. Terima kasih.